Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Kita di pelajaran tafsir As-Sa'di. Kita ulang dari ayat 216. Firman Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumul qitalu, diwajibkan atas kalian berperang, wa huwa kurhun lakum, dan berperang itu tidak kalian sukai. Wa asa an takrahu syai'an, ada kalanya kalian membenci sesuatu, wa huwa khairun lakum, dan yang kalian cintai, yang kalian benci itu kebaikan bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an, ada kalanya kalian mencintai sesuatu, wa huwa syarrul lakum, padahal yang kalian cintai itu kejelekan bagi kamu. Wallahu ya'lamu, Allah itu yang mengetahui, wa antum la ta'lamun, dan kalian tidak tahu. Hadhil ayatu, ayat ini surat Al-Baqarah surat 216, fiha fardul qital. Ayat ini menerangkan tentang wajibnya perang, fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Qital itu bagian dari jihad, karena jihad tidak selalu berperang. Ba'da ma kana al-mu'minuna ma'murina bitarkihi, yang sebelumnya orang beriman diperintah untuk meninggalkan. Di masa Makkah, kurun Makkah, perang itu belum diizinkan, belum disyariatkan. Kenapa tidak boleh berperang di kurun Makkah? Lidok fihim, karena kelemahan mukminin. Maka senjata orang yang lemah itu bukan dengan melawan, tapi dengan bersabar, menunggu kuat, menunggu pertolongan dari Allah. Wa adami ihtimalihim lidzalika, dan disebabkan juga karena tidak mampunya menanggung beratnya perang ketika kurun Mekah, makanya tidak disyariatkan, tidak diizinkan. Falamma hajara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka setelah Nabi hijrah ilal Madinati, ke Madinah, wa kasura wa kasural muslimuna, dan muslimin sudah mulai banyak di Madinah, wa qawaw, dan muslimin sudah mulai kuat, amarahumullahu ta'ala bil qital, maka Allah perintahkan muslimin untuk berperang. Wa akhbara, dan Allah mengabarkan di ayat ini 216, annahu, bahwasanya berperang makruhun, itu makruh, artinya tidak disukai, lin nufusi, oleh jiwa. Di jiwa manusia itu tidak menyukai perang, kata Allah. Lima fihi, kenapa tidak disukai oleh jiwa? Karena di dalam peperangan itu minat ta'abi wal masyaqqah, penuh dengan
kecapean dan berat. Nah, karena perang, namanya perang itu capek dan berat. Wa husulu anwa'il makhawifi wat ta'arud, dan juga ke dalam perang itu dihasilkan atau berhadapan dengan perkara-perkara yang menakutkan. Nah, wa ma'ahadha, walaupun demikian, walaupun perang itu resikonya seperti itu, mungkin harus bertaruhkan nyawa, fahuwa khairun mahdun, maka perang itu mengandung kebaikan murni. Mahdun itu artinya murni. Lima fihi, di mana kebaikannya perang? Lima fihi minas sawabi al-azimi. Satu, pada peperangan itu mengandung pahala yang sangat besar. Nah, wat taharruzi minal iqabil alim, dan juga yang kedua dalam rangka untuk melindungi diri dari iqab, hukuman yang berat. Nah, bagi mukminin, bagi muslimin. Wan nasru, dengan peperangan itu akan didapatkan an-nasru, pertolongan alal a'da, menghadapi musuh. Karena musuh itu memang tidak menghendaki adanya Islam, mukminin itu tidak ingin. Inginnya orang Nasrani, orang Yahudi terutama, mereka itu menginginkan muslimin itu murtad, kembali meninggalkan agamanya. Karena iri, bukan karena tidak tahu. Mereka tahu bahwa Islam yang benar, tapi karena iri mereka sangat jengkel pada muslimin. Allah mengatakan di Al-Baqarah juga ya, bulan tardo angka al-yahudu wan nasoro, tidak akan ridho padamu Yahudi dan Nasoro hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu ikut ajaran mereka. Padahal ajaran mereka itu ajaran kekafiran. Nah, dan di penutup ayat itu, wala ini tabata ahwa ahum, kata Allah, kalau kamu ikuti ahwa mereka. Ahwa itu nafsu. Artinya mereka memang ngajak kepada nafsu, bukan pada agama yang diturunkan oleh Allah. Karena agama yang diturunkan oleh Allah, baik pada Yahudi yaitu lewat Nabi Musa, ataupun pada Nasrani lewat Nabi Isa, itu sama. Muslim juga orangnya yang mengikuti Nabi Isa namanya Muslim, agamanya satu. Paling beda cuma syariatnya saja, cara-cara ibadahnya, tapi sama, tidak ada pertentangan. Wal dzufru bil ghanaim, dan di antara manfaat perang juga, kebaikan dalam perang itu kemenangan dengan diperolehnya harta rampasan. Wa ghairu dzalika mimma huwa murabbin, dan banyak lagi kebaikan-kebaikan dari perang yang memang dibutuhkan oleh muslimin. Ala ma fihi minal karahah, sekalipun dalam perang itu tidak disukai oleh jiwa tadi. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan ada kalanya kalian mencintai sesuatu, wa huwa syarrul lakum, padahal itu kejelekan bagimu. Wa dzalika mithlul qu'ud, hal itu seperti kamu qu'ud itu duduk anil jihad, tidak mau jihad. Sekarang kalau tadi qital ya, berperang. Kalau jihad lebih luas lagi. Jihad artinya bersungguh-sungguh. Ada hadis al-mujahidu, gimana katanya?
Mujahid itu manjahada nafsahu, orang yang memerangi nafsunya, atau orang yang bersungguh-sungguh untuk menjalankan ketaatan. Sehingga orang yang bersungguh-sungguh disebut mujtahid. Nah, orang yang bersungguh-sungguh. Ini lebih luas dari sekedar perang. Kalau perang bisa pakai pedang, tapi kalau melawan orang kafir, lebih berat lagi perang melawan ahlul bid'ah, orang-orang yang mau mengeluarkan muslimin dari jalan lurus, melawan munafikun, karena itu tidak pakai pedang, pakai hujah, pakai ilmu, itu lebih berat. Kalau pedang atau senjata gampang, pelatihannya gampang, membawanya gampang, mudah. Tapi kalau hujah itu berat. Ada kalanya kalian mencintai sesuatu padahal sesuatu itu kejelekan bagimu. Seperti kamu duduk dari jihad litalabir rohah, untuk menginginkan enak. Roha itu istirahat. Nah, inginnya kamu santai. Maka meninggalkan jihad fa innahu syarrun, itu jelek. Nah, kenapa kok jelek meninggalkan jihad? Jadi kewajiban kita ini tidak berhenti. Jihad itu tidak harus kita mendatangi kampung kafir, orang kafir, atau ofensif, tidak harus seperti itu. Nah, kewajiban muslim itu terhadap agamanya adalah mempelajari, mengamalkan, mendakwahkan. Nah, mendakwahkan agama Allah ini masuk apa? Jihad. Bagaimana supaya agama Allah ini tinggi? Bagaimana supaya agama Allah ini mulia di muka bumi? Dengan mengajak, menyeru saudara kita muslimin berpegang kepada agama Allah. Li'annahu yu'akibul khadalani, karena meninggalkan jihad. Kenapa dikatakan jelek? Karena akan berakibat khadalan. Khadalan itu artinya kerendahan, kehinaan. Nah, mungkin ingat dalam hadis itu, yusaku antada'a, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebentar lagi kalian itu akan jadi rebutan oleh orang kafir. Muslimin jadi rebutannya orang kafir. Kenapa muslimin kok rebutan orang kafir, rebutan ingin menguasai muslimin? Karena muslimin itu banyak kebaikannya, banyak barokahnya. Iri mereka. Kama yutada'al akalatu ala kis'atiha, kata Rasul, seperti orang lapar berebutan makanan di meja makan. Digambarkan seperti itu, muslimin rendah, hina, seperti makanan yang siap dicaplok, siap diuntal oleh musuh-musuhnya. Seperti makanan, sementara musuh-musuhnya seperti orang lapar. Sampai sahabat bertanya, amin killatina yauma idzin ya Rasulullah, apakah karena waktu itu jumlah kami itu sedikit? La, kata Rasul, tidak, jumlah kalian tidak sedikit. Berarti apa? Banyak, mayoritas. Walakinnahum gusaun, tapi kualitas kalian itu loh, wusa, seperti buih. Aku muslim, jauh dari Islamnya, aku berpegang pada Al-Quran, tidak paham Al-Quran itu isinya apa. Nah, yang sibuknya tiap rutinan cuma menghatamkan, tidak mau mempelajari apa maksudnya. Nah, kausa isil, seperti buih di laut. Apa gunanya buih ya? Orang datang ke sungai saja, ke sumber,
itu kalau ada buih ya dibuang buihnya, karena mereka bukan buih yang dicari. Kualitas kalian seperti itu. Tunza'u mahabatul a'da'i ala qulubi aduwikum. Kata Rasul, akan ditarik karena kualitas kalian yang rendah seperti itu, akan diangkat oleh Allah wibawa kalian itu dari musuh-musuh kalian. Kalian di hadapan musuh itu enggak ada wibawanya. Ya. Enggak. Nanti. Wa tunza'ul mahabatu ala qulubi aduwikum, kata Rasul. Ditarik oleh Allah, dicabut oleh Allah wibawa kalian dari musuh-musuh kalian. Jadi kalian itu apa? Enggak ada wibawanya di hadapan musuh. Bisa dibeli, bisa dibayar. Nah, sementara mereka mengumpulkan harta untuk menghancurkan muslimin. Mereka berinfak untuk menjatuhkan muslimin. Kemudian waktu doa, kata Rasul, dan diletakkan ala qulubikum alwahnu, diletakkan oleh Allah. Ini balasan jelek bagi orang yang meninggalkan jihad itu. Al-wahnu, diletakkan di hati kalian al-wahnu. Dan sahabat tanya, ma huwal wahnu? Apa itu wahn? Rasul menjawab, apa? Hubbud dunya wa karahatul maut. Kalian cinta dunia, takut mati. Itu efek negatif orang yang meninggalkan jihad. Jadi tugas kita bukan hanya mempelajari Islam, mengamalkan, kemudian tidak peduli dengan agama Allah, tapi Allah bebankan pada pundak-pundak kita untuk menyebarkan agama Allah yang disebut dengan jihad dakwah. Atau di hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, idza tabayatum bil ina, kata Rasulullah SAW, kalau kalian sibuk dengan jual beli ina, jual beli riba, waraditum bizar'i, kalian sibuk dengan pertanian, urusan dunia semua, wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian pegangi ekor-ekor bakor, apa itu? Sapi, sibuk dengan peternakan. Sibuk mengumpulkan uang walaupun dengan riba, sibuk dengan tani, sibuk dengan peternakan. Wa taraktumul jihada, dan kalian tinggalkan apa? Jihad. Sallallahu alaikum dzullah, ini khadlan. Maka Allah akan timpakan pada kalian itu kehinaan. La tunza'u hatta tarji'u ila dinikum, kata Rasul. Itu kehinaan itu tidak akan diangkat oleh Allah dari kalian sampai kalian mau kembali kepada agama kalian. Bagaimana kembalinya? Belajar. Taubat kepada Allah dengan belajar agama Allah, belajar tafsir, belajar Al-Quran, takut pada Allah, bertaubat kepada Allah, kemudian diamalkan, kemudian disebarkan, didakwahkan. Itu jihad. Walaupun cuma nge-share, misalnya nge-share hasil taklim seperti ini, di-share pada saudaranya dengan niat apa? Jihad. Nah, jangan pelit kepada kebaikan. Hasil-hasil taklim kan banyak sekarang, ustaz-ustaz Ahlus Sunnah di-share yang rutin, asalkan niatnya ikhlas, niatnya jihad, menegakkan agama Allah, menyebarkan ilmu, menyebarkan kebaikan. Itu jihad, dan itu yang memang berhak ada di muka bumi. Adapun kemungkaran, kemaksiatan, kebid'ahan itu tidak berhak.
Mungkar itu artinya sesuatu yang diingkari, yang nggak boleh ada. Yang boleh ada di muka bumi ini apa? Kebenaran. Nah, itu yang harus kita bela, harus kita utamakan. Dan itu jiwa-jiwa muslimin. Nah, tapi orang malas enggan, nanti dikomplain, nanti di debat seperti itu. Kalau kebenaran akan tetap kokoh, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebenarannya ditolong, orangnya juga akan ditolong oleh Allah. Nah, tidak perlu takut menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu air tadi. Sementara kebatilan atau lawan kebenaran itu kayak buih. Nah, atau kata Allah seperti rumah laba-laba. Artinya nggak perlu takut. Watasallutul a'da, dan akan dikuasai oleh musuh. Jadi ini efek jelek orang yang meninggalkan jihad tadi, akan ditimpakan kehinaan padanya, pada muslimin. Jadi kenapa muslimin di dunia sekarang dibuat mainan oleh orang kafir? Itu sebabnya. Baik di mana itu, Jazair itu ya, di Asad itu di mana itu? Syria, Iran, Irak dan seterusnya. Di negara-negara muslimin. Itu disebabkan itu aja sebabnya, meninggalkan agama Allah, meninggalkan sunnah-sunnah Nabi-Nya. Maka Allah akan kuasakan musuhnya alal islami, nah, wa ahlihi. Allah akan kuasakan musuh-musuh Islam dan orang-orang Islam. Sehingga orang Islam silau, orang Islam tunduk pada orang-orang kafir. Wa husulu dzulli wal hawan, akan diperoleh dzul tadi itu kehinaan, dan hawan kerendahan. Wa fawatul ajril azim, dan akan terluput dari pahala yang besar. Wa husulul iqab, dan juga akan mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini efek dari meninggalkan jihad. Kalian suka itu, padahal itu kejelekan, kata Allah. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wa hadhil ayatu, ayat-ayat ini amatun umum, muttaridatun fi anna af'alil khairi alladhi takrahuha an-nufus lima fiha minal masyaqqah. Ayat ini umum, tidak terbatas ayat ini saja gitu loh. Hanya saja ayat ini mewakili banyak ayat-ayat yang menerangkan fi annal af'alal khair alladhi takrahuha an-nufus, bahwasanya kebaikan yang tidak disukai oleh jiwa karena berat, dan bukan hanya perang tadi. Kalau di sini perang, maka ayat ini sebenarnya lebih luas dari sekedar perang. Karena di ayatnya memang kutiba alaikumul qital, ya, diwajibkan atas kalian perang. Kenapa? Karena wa huwa kurhul lakum, kata Allah, dan itu tidak kalian sukai. Padahal yang tidak disukai jiwa itu bukan hanya perang, banyak. Maka ayat ini, kata beliau, bisa dibawa kepada makna umum, bahwa perbuatan-perbuatan baik, ya, perbuatan-perbuatan baik yang tidak disukai jiwa, tidak disukai nafsu, hati, karena berat, maka itu khairun bila syak, itu kebaikan tanpa diragukan. Cuma masalahnya kebaikan itu adalah apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, Al-Quran, As-Sunnah, yang difahami oleh Rasul dan para sahabatnya, itu al-khair, kebaikan. Wa anna af'al asyar, dan perbuatan-perbuatan jelek, allati tuhibbun nufus, yang disukai oleh jiwa,
lima tatawahhamuhu fiha minar raha, karena dianggapnya itu enak, santai. Nah, wal ladzah, dan lezat, fahiya syarrun bila syak, maka itu kejelekan. Ini kandungan ayat ya, kesimpulan dari ayat tadi, bahwa kalau itu memang kebaikan walaupun berat, ya itu kebaikan. Nah, nggak apa-apa, harus kita jalani walaupun memang jiwa itu harus dipaksa, dilatih. Bangun malam aja kalau nggak dilatih ya berat. Nah, wa amma ahlud dunya, ahwalud dunya, adapun keadaan dunia, falaisal amru muttaridan. Nah, adapun keadaan dunia sendiri, keadaan dunia saja itu bukan perkara yang harus ditinggalkan begitu saja. Walakinnal al-ghalibu 'alal 'abdil mu'min annahu idza ahabba amran minal umur faqayyadallahu lahu minal asbabi ma yusarrifuhu annahu khairun lahu. Tapi seringnya bagi orang mukmin kalau mencintai sesuatu, nah, maka pada sesuatu yang dicintai itu kadang ditakdirkan oleh Allah, kalau tidak mencocoki dalil-dalil, itu menjadi sebab orang itu berpaling dari kebaikan. Fal aufakulahu, maka yang lebih pas menyikapi dunia itu, karena dunia ini diuji oleh Allah ya. Allah mengatakan surah Al-Kahfi, al-malu wal banunu zinatun lakum ya. Harta dan anak-anak itu zina, perhiasan bagi kalian dan ujian bagi kalian. Fal aufak lahu fi dzalika, maka yang lebih pas, yang lebih mencocoki menyikapi dunia itu an yaskurullaha, engkau bersyukur kepada Allah. Nah, bersyukur kepada Allah dengan 3 rukunnya ya. Syukur itu rukunnya 3. Yang pertama apa? Mengakui dengan hati. Yang kedua, mengucapkan dengan lisan, alhamdulillah. Yang ketiga apa? Menggunakan di jalan yang Allah ridhoi. Wa yaj'alil khaira fil waqi'i, dan menjadikan kebaikan itu kenyataan, terjadi, dilakukan, dilaksanakan kebaikan. Walaupun itu misalnya apa? Berat tadi. Menjadikan kebaikan itu diutamakan, dilaksanakan, sekalipun jiwa memang berat, karena memang ditakdirkan jalan ke surga itu apa? Berat. Rasul mengatakan bagaimana? Sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannatu bil makari. Allah Rasulullah mengatakan bahwa surga itu diliputi oleh kesusahan. Makari itu kesusahan, keberatan. Nah, sementara jiwa orang itu inginnya enak-enak, enggak berat. Berarti jalan-jalan ke surga itu bertentangan dengan jiwa kebanyakan orang. Makanya kenapa kata Rasulullah SAW, setiap 1000 orang yang masuk surga itu berapa? 1. Jadi yang ahli neraka berapa? 999 dari Bani Adam. Karena memang berarti orang baik itu banyak atau sedikit? Sedikit. Kata Rasul seperti bulu hitam di sapi putih, atau seperti bulu putih di sapi yang hitam. Banyak dalil-dalil menerangkan bahwa orang baik itu sedikit. Nah,
Maka selama itu kebaikan, kita semangat menjalani, melaksanakan, sekalipun itu tidak enak. Nah, li'annahu ya'lamu, karena Allah Subhanahu wa taala itu tahu, annallaha ta'ala arhamu, li'annahu ya'lamu, karena dia tahu, annallaha arhamu bil abdi min nafsihi. Dengan ini diketahui, atau seorang mukmin itu tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih sayang pada hamba daripada dirinya sendiri. Bahkan kebanyakan orang itu sebenarnya tidak menyayangi dirinya. Kalau di sini dikatakan annallaha arhamu, Allah itu lebih sayang kepada hamba daripada hamba itu pada dirinya. Nah, seperti anak-anak tidak tahu mainan pisau, mainan api, dimarahi sama bapaknya, nangis anaknya. Kenapa nangis? Nggak suka pada bapaknya karena dimarahi, lagi asik-asik main mercon, main apa yang berbahaya. Kebanyakan manusia seperti itu. Wa aqdaru ala maslahati nafsi abdihi minhu, Allah itu lebih menentukan, lebih kuasa menentukan mana yang membawa kebaikan pada hambanya. Nah, wa a'lamu, dan Allah lebih tahu bimaslahatihi minhu, Allah itu lebih tahu mana yang membawa manfaat, membawa maslahah pada hamba daripada hamba itu sendiri. Maka selama itu kebaikan, selama itu datang dari Allah, kita ini apa? Sami'na wa ta'na, berat maupun apa, kita suka maupun tidak kita sukai. Kama qala ta'ala wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, sebagaimana firman Allah di penutup ayat itu, ayat 216 itu, wallahu ya'lamu, Allah yang tahu, wa antum la ta'lamun, dan kalian tidak tahu. Falaiku bikum, maka yang pantas bagi kalian, ya, yang benar bagi kalian, anta tamasyau, engkau berjalan engkau berjalan mana tak hafal ke sini ya, tengah sini, oh iya sini. Ini bukan ayatnya, yang atas ini ya. Oh, nah. Ini ya. Iya betul ini ya. Nah.
Di sini kata Syekh di sini yang benar bagi kalian antatamasyaw ma'a aqdarihi. Engkau itu berjalan mengikuti ketentuan Allah. Apakah ketentuan Allah itu apa? Di sini dikatakan sawaun sarratkum. Apakah ketentuan Allah itu atau takdir Allah ya? Apakah ketentuan Allah itu sarratkum, menyenangkan kalian, au saatkum, atau kalian benci? Nah, gitu. Walamma kanal amru bil qitali. Oh ini enggak, ini yang walamma dan seterusnya ini pembukaan dari ayat 217. Kita selesai sampai sini. Kesimpulannya di 216 bahwa kita ini hendaknya sami'na wa ata'na, berjalan bersama ketentuan Allah. Apakah ketentuan Allah itu apa? Kita sukai, kita cintai, ataupun tidak kita sukai. Namanya kita itu Islam. Islam itu artinya istislam, tunduk pasrah kepada Allah. Muslimin, namanya muslimin itu orang yang tunduk pasrah kepada hukum Allah, dan itu butuh kesabaran. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya pada kita untuk menundukkan hati-hati kita kepada apa yang Allah ridhai dan Allah cintai. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.